Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lelah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdurrahman dengan NIM 2124 10103059 Prodi Informatika. Nah, di video kali ini saya mau menjelaskan mengenai algoritma garis asiklik dan tidak berpotongan. Bagaimana kita membuat sebuah garis dia tidak asiklik atau tidak ada loop dan juga tidak berpotongan. Langsung saja ya kita ke pembahasannya. Sebelumnya asiklik berarti asiklik itu gini ya, kita tidak boleh membuat garis asiklik seperti ini. Nah, ini tidak boleh, ini namanya asiklik. Nah, ini dilarang. Kemudian dilarang juga membuat garis yang berpotongan seperti ini, misalnya gini dan gini. Itu tidak boleh. Kita menyambungkan garisnya itu tidak boleh berpotongan dan tidak boleh asiklik. Nah, gimana caranya? Langkah pertama adalah misalkan kita punya titik, anggaplah saya buat 5 titik ya. Nah, titik A saya buat acak. Nantinya titik 1 itu dia akan nge-apply atau meng-assign, memasukkan nilai Y yang tertinggi terlebih dahulu. Yang tertinggi mana nih? Titik ini. Maka dia akan masuk ke T1. Misalnya ini T1. Nah, kemudian yang tertinggi mana? Misalkan ini titik C. Jadi dia akan masukkan titik C ke sini. Misalnya ini C, ini A. Nah, nanti disambungkan aja seperti ini. Kita akan menyambungkan dengan sebuah fungsi nanti. Kemudian jika sudah, berarti kita ingin menyambungkan ke Y yang lebih rendah lagi dari yang sebelumnya ini ke yang lebih rendahnya lagi. Anggaplah ini B ya. Berarti nanti T1 nya itu nanti ini listnya karena A nya sudah tidak dipakai lagi, B, C, D, E. Karena A nya paling besar dan sudah tidak dipakai lagi, berarti sekarang kita akan masukkan titik 1 nya itu adalah B, C, maaf. T2 nya adalah B misalnya. Oke, nanti akan seperti ini. Terus karena ini lebih besar dari ini B nya, Y nya, nanti listnya yang akan dihapus dari sini adalah C dihapus, jadi sisa B, D, E. Nanti cari lagi, anggaplah ini misalnya E ya. T1 nya adalah E, T2 nya adalah T1 nya adalah B, T2 nya nanti yang lebih rendahnya lagi E. Nah, nanti disambungin titik B dan titik E. Begitu nanti sama ke titik D nya ini. Nah, berarti syarat yang utama itu berarti T1 nya harus lebih besar dari T2 yang akan disambungkannya. Ini syarat kedua. Ini syarat pertama. Nah, syarat keduanya itu sama, yaitu kalau tadi Y, sekarang berarti X nya. Kenapa X? Misalnya ya, kenapa perlu pakai X nya juga ini? Nah, seperti ini. Anggaplah ini sudah diurut ya, A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H, I, B,
C ini listnya berupa titik E, F, G, H, I. Nah ini ada listnya. Nah kita ambil mulai dari yang paling besar terlebih dahulu. Kenapa? Kalau misalnya kita ambil C dulu, nah ini kan Y nya sama nih, ini sejajar. Misalnya kita ambil C dulu, terus kita ke B, terus kita ke D, nah itu nanti akan jadi seperti ini. Dia akan berhimpitan. Kalau berhimpitan berarti melarang itu sudah tidak boleh ya, sudah melanggar kaidah tidak berpotongan. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Mengatasinya adalah dengan kita tempelkan atau pasangkan yang atas dulu dengan yang X-nya lebih tinggi, yang lebih X-nya lebih lebih besar. Nah, ini baru yang lebih kecil, baru yang lebih kecil lagi. Kalau mau kalian balik X-nya ke lebih kecil juga bisa dari sini, dari A ke B, terus B sambungan C sambungan D bisa. Tapi saya ambil yang paling besar aja ya. Kemudian, nah misalnya dari B ini dia akan nurutin ke Y-nya, Y yang lebih kecil, kan ada 3 lagi nih. Nah, berarti mau cari X yang lebih besar terlebih dahulu. Kalau udah, dia akan cari X yang lebih kecilnya lagi dan yang lebih kecilnya lagi, seperti ini. Kemudian cari Y yang lebih kecil lagi, terus dihubungkan dengan X yang paling besar, kemudian cari X yang lebih terbesar kedua. Nah seperti ini. Dengan cara begini kita sudah mengatasi X-nya tidak berhimpitan. Nah, seperti itu. Untuk aplikasi codingnya kita langsung saja ya lihatkan. Ini mana? Nah nih. Jadi pertama kita import kodenya, itu import apa ini, modul buat UI-nya. Ini ada panjang kanvasnya, tinggi kanvas, panjang kanvas. Ini buat apa? Buat Windows-nya ya. Buat Windows-nya. Kemudian ini buat kanvas ya. Ini Windows-nya, ini kanvasnya. Untuk diaplikasikan kita masukkan height, tinggi sama lebarnya di pack. Kemudian nah nanti kan terserah nih user mau masukin berapa titik. Misalnya 5 titik ya berarti nanti akan ngeloop 5 kali 5 titik ya. Sebagai contoh saya coba buatkan ini. Nah ini 10 kali berarti 10 titik nanti. Seperti itu yang pertama. Terus di sini ada masukkan input ya. Input berupa string, nanti input masukannya kita split dulu. Nanti ini kan masih string ya, kita split. Nanti split ini akan nge-return list. Jadi list yang indeks 0 itu 783, list indeks 1 adalah 261. Karena di split oleh spasi, nge-returnnya berupa list. Tapi masih karena masih string, maka kita casting ke integer. Nah, nanti udah aja X-nya berupa integer dapat. Ini 0 berarti sebelah kiri, 1 berarti yang sebelah kanan Y-nya ada salah. Kemudian ini kita membuat ovalnya dengan diameternya ya, diameternya itu 10. Saya buat X ini titik 1, titik 2 seperti ini nih. Kalau saya buat mana ya, nah ini titik 1, ini titik 2. Saya samakan nilai value-nya ya, yang ini minus, yang ini plus, supaya bentuknya lingkaran tadi. Nah seperti ini minus 5 plus 5 plus 5, jadi pure lingkaran, bukan oval nantinya. Kemudian diisi dengan red. Nah titiknya nanti dimasukkan ke dalam
ke dalam tempat ini, variabel tempat titik x, y. Nah, jadi ini adalah tempat titiknya ya. Terus aja di loop. Kalau 10 kali ya berarti nanti input 1, input 2, input 3 sampai input masukin yang titik ke 10-nya ini. Nah, itu kan ini belum diurutin, maka kita perlu ngurutin dulu. Kita sorting. Ini secara sortingnya k lambda, ini anonymous function, dia nge-return nge-return apa ini teh, lupa saya, tuple ya, tuple. Kita mau urutin y-nya dulu kan, berarti row 1, kemudian row 0, ini x-nya. Urutkan y-nya dulu, baru x-nya. Kemudian reverse, berarti dari besar ke kecil nanti urutannya. Oke, jika sudah nanti ini akan apa ya, titiknya akan diurutkan dulu dari besar, y-nya dulu, cari y-nya terbesar. Kalau y-nya sama, baru periksa x-nya, seperti itu. Periksa x-nya yang paling besar. Nah, jika sudah, kita tinggal menghubungkan saja deh. Kita hubungkan misalnya titik ini ya. Misal titik A, saya buatkan apa ini? Di sini A, B, C, D, E. Nah, nanti A dihubungkan sama B, A-nya nanti di pop. Yang paling kiri kita pop. Lanjut ke loop kedua. Loop kedua berarti nanti B sambungkan dengan C. Nah, kalau udah disambungkan, nanti ngepop lagi, hapus paling kiri. Kemudian nanti C sama D sambungkan, hapus paling kiri. Kemudian D sama E. Nanti hapus, sebenarnya hapus. Loopnya salah sih. Loopnya selesai, udah nanti hasilnya akan seperti yang akan saya demokan. Bentar ya. Kita masuk dulu ya. Kurang directory. Ini foldernya apa? Semester 2 saya lupa ya, kopas aja ini ya, directory ini ya udah ada. Jalankan python-nya, nama file python-nya adalah garis.py. Karena kita ingin memasukkan inputnya secara otomatis, kita menggunakan ini apa, notasi kurang dari. Nah, nanti ini test case 1.txt. Jadi setiap ada input dimasukkan oleh ini nih. Ada input dimasukkan oleh per baris ini. Kita jalankan apa bisa atau tidak. Enter. Nah, lihat ini paling atas ya, terendah lagi sampai yang ke paling rendah lagi. Sekarang coba test case 2. Nah, samain juga ini tertinggi terus ke yang lebih rendahnya lagi, ke yang lebih rendah, ke yang lebih rendah, terus aja kayak gini ya. Set. Tapi ini kebetulan gak ada yang sejajar ya. Y-nya ya, kebetulan saja tidak ada yang sejajar. Kita cek tidak, ini yang lebih rendah, turun lagi, ini sebenarnya gak nyatu ya, tapi karena beberapa pixel vertical size-nya ini gak ada vertical size-nya, jadi kelihatan seperti nyatu, tapi aslinya ini gak nyatu ya. Turun ke yang lebih rendah. Tuh, seperti ini ya, gak ada garis yang sejajar kebetulan ya. Gak ada garis yang sejajar, masih gak ada garis yang sejajar. Coba yang test case 4. Nah, ini udah agak ruwet sih, tapi kita lihat aja di sini tuh, turun ke sini, terus ke sini sampai seterusnya.
Ini agak nggak kelihatan ya, tapi kalau kalian zoom tuh, nah ini udah benar pasti, udah dari atas ke bawah udah sesuai kalian, tidak ada asiklik dan tidak berpotongan. Coba kalau yang 5 udah agak sulit sih kalau dilihat. Wah, 100 titik ya, kelihatan seperti berpotongan padahal ini tidak berpotongan ya, karena emang berdempetan sih. Turun 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 turun, kok ada yang sejajar tapi ini nggak ada yang sejajar. Kalau ada yang sejajar dia pilih yang paling kanan dulu nanti, tapi ini nggak ada yang sejajar sih ya, tidak ada yang sejajar. Nah seperti itu ya, sekian program yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.